Dan Bapak bisa kembali duduk di depan hadirat Tuhan. Berbicara memulai sama-sama kita ke Tuhan pada siang hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Siang hari ini kami menyembah Engkau dan kami menaikkan ungkapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukurku di kaki-Mu, pasrahkan hadirat-Mu. Amin. Takkan ku melepaskan-Mu ke cahaya. Di dalam bahtera rumah tangga keluarga ini adalah firman. Biarlah keluarga ini membangun keluarga mereka di atas firman-Mu, dan mereka akan kokoh dan kuat, dan mereka akan menikmati kebahagiaan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami dengan kebenaran firman. Biarlah ini menyembuhkan kami, bahkan mengajari kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Hai wanita saat duduk tiba, ibunya berkata kepada pelayan itu, apapun yang dikatakannya, kamu lakukanlah. Di sana ada 6 tempayan air dan batu yang masih menampung kira-kira 120 liter air, sesuai dengan adat pentahiran orang-orang Yahudi. Yesus berkata kepada mereka, isilah baik dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh.
Lalu ia berkata, sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, dan mereka membawanya. Ketika pemimpin pesta air yang sudah menjadi air anggur itu, ia tidak tahu dari mana asalnya. Sementara para pelayan mengetahuinya, para pemimpin pesta itu memanggil mempelai pria dan berkata kepadanya, setiap orang menunjukkan air anggur yang baik lebih dahulu. Sesudah mereka dipuaskan, baru disuguhi kurang baik. Namun engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Inilah awal dari tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan di Galilea. Dengan ini dia menyatakan kemuliaannya dan percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan kita bacakan. Oke, buat Ronald dan ya, Yesus hadir. Kita tahu hal yang sama bahwa Ronald dan Cynthia memilih untuk datang ke gereja, untuk menyatakan Tuhan di dalam awal pernikahan. Jadi satu langkah yang paling benar telah dilakukan adalah datang. Sebuah pernikahan pasti ujung-ujungnya pengen apa? Pengen bahagia, pengen apa? Pengen apa menikmati sampai hari tua. Tapi kalau kita tahu fakta dan kenyataan, maaf, sering kali itu hanya sebuah isapan jempol. Dalam pernikahan biasanya biasanya orang akan melewati dalam 3 masa. Masa awal yang kita tahu yang paling enak adalah masa bulan madu. Wow, semua serba indah. 24 jam tidur pun tetap senyum. Tapi ketika waktu mulai berjalan, kita akan kenal akan ada sebuah masa di mana kita akan saling menemukan ada perbedaan demi perbedaan. Di situ kadang-kala mulai ada sebuah cekcok kecil. Tapi sayang, 1000 sayang, begitu banyak orang di luar sana yang kelihatannya mesra di luar, tapi kenyataan di rumah tangga mereka tidak mengalami hal kebahagiaan itu lagi. Mereka mempertahankan rumah tangga mereka demi status, demi anak-anak mereka. Padahal suami istri itu kalau tidur, satu hadap ke utara, satu hadap ke selatan. Bahkan kalau bisa ada kamar yang ada pintu penghubung tengah, satu di kamar sebelah, satu di kamar sebelah. Sayang, banyak pernikahan mereka ketika bulan madu, mereka masuk ke tahap yang kedua, kecocokan, dan mereka tidak pernah cocok. Karena memang fakta, laki-laki dan perempuan tidak pernah cocok. Dan puji Tuhan, harusnya sebuah rumah tangga yang baik akan masuk satu masa berikutnya, masa damai. Saya awal pun nikah 10 tahun awal adalah masa yang kurang enak. Bahkan kadang sama-sama bisa ke gereja melayani pengen undangan, tapi setelah itu kami nggak berbicara bisa sampai 3 bulan. Saya bisa berkhotbah, tapi fakta di rumah kita nggak berbicara sampai bisa 3 bulan. Karena ternyata nggak mudah menyesuaikan perbedaan di antara kita. Dan puji Tuhan, ketika kami menikmati anggur yang baru. Bahkan tadi aja sebelum berangkat, kebetulan istri saya harus mengantar mama, sempat saya turun di belakang. Sebuah keindahan rumah tangga ketika kita mengalami tentang damai saja. Hal yang terbaik telah dilakukan dalam keluarga ini. Awalnya adalah menyertakan Tuhan Yesus. Pada hari ketiga Tuhan Yesus hadir. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, di situ dikatakan pernikahan itu dilakukan di mana? Di Kana. Kana. Di dalam bahasa teologi, Kana itu akan mempunyai 2 arti. Arti yang pertama dari Kana, saya mencatat. Kana mempunyai arti adalah dimiliki atau ditebus. Jadi semua rumah tangga ketika Ronald dan Cynthia kalau datang kepada Tuhan, percaya Tuhan telah menebus kalian. Rumah tangga ini adalah milik Tuhan. Yang menjadi bos dalam rumah tangga ini adalah Tuhan. Saya dan saudara, Tuhan telah bayar di atas kayu salib, bukan hanya untuk diri kita untuk kembali ke surga, tetapi bahkan kehidupan rumah tangga Tuhan telah tebus. Artinya apa? Waktu Adam dan Hawa pun pertama kali jatuh,
Tuhan telah merancangkan di keluarga yang paling pertama, Tuhan Kudus, dengan memberikan sebuah ilustrasi yang akan dilakukan di kemudian hari 2000 tahun kemudian. Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu dengan apa? Dengan darah yang tercurah. Kalau kita melihat baik-baik, berarti apa ya? Kalau saja kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang katanya memiliki kita, yang kita telah ditebus, tetapi Tuhan senantiasa ketika kita bersalah, kita datang kepada Tuhan, bukannya Tuhan selalu mengampuni kita. Saya tidak akan sanggup mengampuni istri saya kalau saya tidak lebih dahulu menerima kasih itu. Kalau saya nggak memiliki kasih dari Tuhan, nggak mungkin saya membagikan sesuatu yang saya nggak punya. Ronald dan Cynthia memiliki kasih Kristus. Yesus telah memberikan kasih yang terbesar, memberikan anaknya untuk mati. Kalau kita memiliki kasih itu, artinya buat suami dan istri kita dapat memperhatikan kasih. Kalau ada sebuah pelanggaran, ada sebuah kesalahpahaman, ketidaksesuaian pendapat, biarlah pengampunan selalu ada. Selalu perlu berjuanglah untuk paling pertama meminta. Nah, mudah buat laki-laki, tapi saya belajar. Saya juga belajar ketika ada sebuah perselisihan dalam keluarganya saya. Laki-laki adalah kepala rumah tangga. Memang kadang di sini emosi meledak-ledak. Dia yang salah kok. Tetapi di mana-mana Tuhan akan cari, ketika ada persoalan Tuhan akan cari siapa kepala rumah tangganya. Dan saya dan Ronald sebagai kepala rumah tangga, yang paling terbaik yang dapat kita lakukan, benar atau salah posisi kita, bagaimana Ronald adalah Bang Kristus sebagai kepala yang selalu mengampuni. Ampunilah, benar atau salah. Kalau salah, minta maaf. Kalaupun benar, maafkan duluan sebelum itu terjadi. Maka keluarga itu akan damai. Unsur kedua dari pernikahan di Kana adalah dikaitkan kata cemburu. Tuhan memiliki saya dan saudara dengan cemburu yang luar biasa. Dia tidak mau ada ilah asing. Dia tidak mau kita menyembah Tuhan yang lain. Dia menginginkan kita dengan cemburu yang luar biasa. Dalam sebuah pernikahan, milikilah cemburu. Cemburu itu akan kita pelihara. Tanpa kita memelihara hal itu, bahwa karena kenapa kita cemburu? Karena kita sangat mengasihi. Sayang, sungguh sayang kalau kita melihat nanti rumah tangga nanti akhirnya ketika mereka masuk dalam sebuah proses kehabisan anggur. Bapak-bapak awal-awal kalau pacaran itu ketawa, apalagi kalau lagi PDKT itu cerewetnya minta ampun. Laki-laki ketahuan di jalan, oh ini lagi pacaran, oh ini enggak, ketahuan. Kadang-kadang bapak-bapak, sorry saya juga bapak-bapak, kadang-kadang di rumah tuh kehilangan senyuman, tegang melulu, nggak ada candaan. Mana candamu waktu kau pacaran? Mana candamu awal-awal kau bersama-sama? Peliharalah. Milikilah segala waktu untuk saling dekat. Ada cemburu. Ketika istri lagi sibuk main handphone, cemburulah, dosa. Jangan handphone teruslah. Begitu juga ya, kita jangan pernah kehabisan air. Yang lain, gereja akan membuat sebuah cindera mata. Cindera mata ini jangan diberikan oleh gereja dan sampai 30 tahun ke depan masih tertutup dengan rapat. Acara kita sama-sama. Sebentar selesai semua acara, akan istirahat malam. Hal pertama yang coba untuk dilakukan bersama-sama ketika telah menjadi suami istri, pertama kali baca Alkitab. Malam hari baca bersama-sama. Dan saya percaya ketika tuntunan ini akan jadi kekuatan buat kalian. Apapun persoalan dan masalah, semua akan dapat diselesaikan. Akan ada mujizat dalam keluarga kalian. Ada anggur yang akan sangat manis dalam keluarga kalian. Kalau engkau telah menyertakan Tuhan Yesus, di mana engkau telah dalam sebuah rumah tangga itu perlu ada sebuah sukacita.
Di dalam keluarga itu di mana kita harus tahu bahwa ada suatu pengampunan dan percaya. Kalian akan melewati proses bulan madu ini. Kalian bukan mungkin di dalam masa pencocokan itu tidak akan lama, tapi kalian akan masuk masa damai yang luar biasa. Dan anak cucu akan melihat inilah teladan Papa dan engkau, Mama dan kalau Mama yang saja bisa, Amma yang terbaik. Jadilah teladan di keluarga nanti. Puji Tuhan. Terlebih dahulu kepada mempelai pria yaitu Saudara Ronald, mohon dijawab. Saudara Ronald, apakah engkau bersedia menerima Saudari Cynthia Marcella menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat? Silakan dijawab. Saya bersedia. Karena itu dipersilakan boleh mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya Ronald memilih Cynthia Marcella menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat mempelai pria Saudara Ronald. Ya, selanjutnya mempelai wanita akan mengucapkan janji nikah kudusnya. Namun saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai wanita yaitu Saudari Cynthia, mohon dijawab. Saudari Cynthia Marcella, apakah kau bersedia menerima Saudara Ronald menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Silakan dijawab. Ya, saya bersedia. Karena itu dipersilakan boleh mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya memilih Ronald Tio menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berkomitmen untuk menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan buat Saudari Cynthia, Bapak Ibu. Dan kita mulai, kini saatnya akan menuangkan tanda tangannya pada surat janji nikah dimulai dari Ronald, kemudian akan disusul oleh Cynthia. Yang dikasih oleh Tuhan, cincin di tangan saya terbuat dari emas murni adanya. Dan ini menggambarkan cinta kasih Saudara Ronald dan Saudari Cynthia adalah cinta kasih yang murni seperti cincin pernikahan ini. Dipersilakan kepada Saudara Ronald boleh menerima cincin ini dan menyematkan ke jari manis tangan kanan mempelai wanita yaitu Saudari Cynthia. Lihat sekali. Puji Tuhan. Dan cincin di tangan saya berbentuk bulat, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya, menggambarkan cinta kasih Saudara Ronald dan Saudari Cynthia adalah cinta kasih yang tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dipersilakan kepada Saudari Cynthia boleh menerima cincin ini dan menyematkan ke jari manis tangan kanan Saudara Ronald. Saling lihat. Ya, puji nama Tuhan. Dan selanjutnya dipersilakan kepada mempelai untuk menghadap ke altar Tuhan dan mengambil posisi berlutut di altar Tuhan.
menaikkan syukurku, menaikkan syukurku. Di altarmu yang kudus ada saudara Ronald, saudari Cynthia Marcella. Hari ini mereka datang di hadapan Tuhan, dan Yesus yang memberkati pernikahan mereka melalui penumpangan tangan ini. Biarlah berkat kasih anugerah kebaikan Tuhan Yesus yang mempersatukan pernikahan Ronald dan Cynthia, yang memberkati pernikahan mereka menjadi pasangan suami istri yang sukses diberkati oleh Tuhan Yesus dari sejak sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Engkau menjadi pasangan suami istri yang boleh menjadi terang garam dimanapun kau berada, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tempat pekerjaan, bahkan di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita berkata, Saudara Ronald akan membuka penutup wajah mempelai wanita, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi ciuman kudus. Dalam hitungan yang ketiga, siap-siap Ronald. 1, 2, 3. Dan inilah wajah istrimu yang tercantik di dunia, Ronald. Iya, berikan ciuman kepada istri tercinta. Tepuk tangan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Dan selanjutnya dipersilakan pada kedua mempelai kembali menghadap ke altar Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perlu disangrai tinggi roti ini bersama-sama. Jika Cynthia dan Ronald percaya kita bersekutu dengan tubuh Kristus, kita mengucapkan dalam nama ini anggur biasa, tetapi kita percaya kita bersekutu dengan darah Yesus. Darahnya meluruskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Oleh Tuhan, kami dari pihak gereja tidak memberikan cindera mata yang lain kepada kedua mempelai. Kami memberikan cindera mata yaitu Holy bersama Ronald dan Cynthia. Selamat buat Ronald, selamat buat Cynthia. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa berkat. Kita akan menaikkan satu pujian kembali bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, jika Engkau mempercayakan anak cucu dalam kehidupan mereka, biarlah mereka pun Tuhan mempunyai anak cucu yang berhasil. Engkau pelihara mereka Tuhan sampai lanjut umur mereka di dalam damai dan sukacita Tuhan, di mana akan selalu ada kesatuan dalam keluarga ini. Apa juga bersyafaat Tuhan bagi orang tua Tuhan dari kedua mempelai. Engkau berikan mereka panjang umur, mereka berikan mereka sukacita, bahkan Engkau berkati Tuhan apa yang mereka usahakan. Berkati juga setiap yang hadir di siang hari, tak seorang pun Engkau luputkan Tuhan. Bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau hadir bagi mereka, menjadi pembela mereka, menjadi sumber berkat bagi. Saya mengumumkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini 5 November 2022, saya Pastor Yohanes Subianto ya Putra mengumumkan bahwa mempelai pria atas nama Ronald dan mempelai wanita atas nama Cynthia Marcella, mereka bukan lagi dua, melainkan mereka telah menjadi satu, menjadi pasangan suami istri, menjadi tuan dan nyonya Ronald. Tepuk tangan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Atas nama Gereja Yesus Hidup Sejati, Senior Pastor, juga atas nama aktivis serta jemaat, kami turut mengucapkan
selamat bagi saudara Ronald dan saudari Cynthia menjadi pasangan suami istri yang berbahagia, diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan sebagai seorang anak yang telah dididik, yang telah dibesarkan oleh jika sudah dipersilakan kepada kedua mempelai boleh bangkit berdiri. Suami istri yang diberkati oleh Tuhan, silakan Cynthia. Jika kedua mempelai sudah selesai, boleh kembali Bapak Ibu, yaitu salam namaste bagi kedua mempelai dan juga orang tua. Dimulai dari kami, rekan-rekan hamba Tuhan dari gereja, kemudian Bapak Ibu yang hadir boleh bangkit berdiri menyusul memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan juga orang tua. Silakan Su, boleh nanti jalan Su dari sini ke sana. Ya, silakan Su. Siap. Boleh mari. Ya Bapak Ibu boleh bangkit berdiri memberikan ucapan selamat bagi kedua mempelai dan juga orang tua. Dan dengan demikian selesai sudah ibadah pemberkatan nikah kudus siang hari ini oleh Gereja Yesus Hidup Sejati. Acara selanjutnya kami serahkan kepada WO dan fotografer.